Apa itu zakat? Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya asnaf. Zakat berasal dari bentuk kata zakah yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dalam zakat ada istilah asnaf dan mustahik. Kata asnaf dan mustahik berasal dari bahasa Arab, sering dikaitkan dengan perintah kewajiban membayar zakat. Asnaf artinya adalah golongan atau kelompok. Asnaf zakat artinya adalah golongan yang berhak menerima zakat. Mustahik zakat adalah golongan yang berhak mendapatkan bantuan dari zakat. Nah, pada Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60, kita akan membahas lebih dalam tentang siapa saja yang berhak menerima zakat dan mengapa kita harus menyalurkannya. Dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat ke-60, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya mualat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. 8 asnaf penerima zakat. 1. Fakir. Fakir dalam hal zakat merupakan mereka yang tidak memiliki barang berharga atau tidak memiliki kekayaan dan usaha apapun sehingga memerlukan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya. Seumpama orang fakir adalah seumpama orang yang membutuhkan Rp10.000 tapi ia hanya berpenghasilan Rp3.000. Maka wajib diberikan zakat kepadanya untuk menutupi kebutuhannya. Kedua, miskin. Orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, seseorang yang membutuhkan Rp10.000 namun dia hanya mempunyai Rp8.000 sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papanya. Dalam penggambaran, siapa yang lebih kekurangan antara orang fakir dan miskin dapat dilihat dari beberapa dalil di dalam Al-Quran maupun hadis. Dari surah At-Taubah ayat 60, fakir adalah lebih buruk kondisinya dibandingkan dengan miskin. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 79 yang artinya, adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Ayat ini menjelaskan bahwa orang miskin masih memiliki bahtera untuk dapat bekerja memenuhi kebutuhan hidup dan mencari nafkah. Fakir dan miskin, pemberian zakatnya dalam berbagai bentuk baik berupa barang seperti makanan dan pakaian atau uang tunai. Uang itu dapat digunakan untuk memenuhi kehidupannya dan keluarganya, atau dapat juga diberikan alat-alat produksi untuk kemudian dikelolanya, sehingga terpenuhi kebutuhannya selama 1 tahun. Ketiga, amil. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpulan zakat sampai pada pembagian kepada mustahik zakat. Dalam pemberian zakat kepada amil tidak dipandang kekayaannya karena pemberian kepada orang kaya adalah haram. Pemberian ini semata karena upah atau kerja yang ia lakukan. Keempat, mualaf. Mualaf adalah kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Ibnu Katsir dalam kitabnya mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan mualaf merupakan kaum yang dilunakkan hatinya terhadap Islam dari golongan orang yang tidak benar menolongnya demi memperbaiki diri dan keluarganya, seperti Akra bin Habis. Kelima, rikob. Rikob adalah budak atau hamba sahaya. Rikob dalam artian budak tidak relevan lagi di era sekarang, mengingat adanya penghapusan perbudakan dalam hukum positif nasional maupun internasional. Rikob di era sekarang lebih cenderung kepada mereka yang mengalami eksploitasi dan tertindas oleh golongan lainnya, baik secara personal maupun kelompok. Rikob yang dimaksud di sini adalah mereka yang menderita secara budaya maupun politik. Orang-orang yang kemudian dapat dikatakan sebagai rikob di era sekarang dikelompokkan menjadi beberapa golongan seperti: pertama, menyelamatkan buru-buru kasar dari belenggu majikannya. Kedua, mengusahakan pembebasan terhadap orang-orang yang dipenjara atau dihukum hanya karena menyuarakan aspirasi ataupun melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup namun dihukum sama berat dengan koruptor. Ketiga, pembebasan terhadap masyarakat muslim yang mengalami penindasan baik secara individu maupun kelompok sosial. Keenam, gorim. Gorim adalah orang-orang yang memiliki hutang menanggung hutang dan tidak sanggup membayarnya karena telah jatuh fakir. Kordawi mengemukakan seorang gorimin yang terbelit hutang secara pribadi haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat diberikan dana zakat. Pertama, dana zakat digunakan untuk membayar sisa hutangnya karena gorimin memiliki harta yang dapat digunakan untuk membayar hutangnya. Kedua, gorimin tidak melakukan pinjaman untuk tujuan maksiat atau keburukan. Ketiga, pembayaran utang dilakukan secara langsung. Dan keempat, hutang bukanlah akibat kifarat atau zakat melainkan karena bisnis. Ketujuh, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. Menurut 4 mazhab, sabilillah adalah orang-orang yang dengan sukarela berperang untuk membela Islam. Sedangkan menurut para imam seperti Imam Nawawi, orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum baik yang berperang, yang bekerja di sekolah-sekolah, ataupun rumah sakit atau pengurus-pengurus masjid dan semua bentuk kemaslahatan umum ialah sabilillah.
Kedelapan, Ibnu Sabil. Jumhur ulama mengkiaskan Ibnu Sabil dengan musafir, yaitu orang yang berpergian dari suatu daerah ke daerah lainnya. Menurut Imam Syafi'i, Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal ataupun orang yang bermaksud melakukan perjalanan namun tidak mempunyai bekal. Keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya karena melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat. Selain orang-orang yang melakukan perjalanan, para pelajar perantauan, anak-anak yang terlantar di jalanan juga termasuk dalam Ibnu Sabil. Mereka yang tidak memiliki rumah dan menjadi gelandangan di jalanan juga termasuk dalam golongan Ibnu Sabil. Oleh karenanya, biaya untuk menyekolahkan dan membiayai para gelandangan ini dapat diambil dari dana zakat untuk golongan Ibnu Sabil.